Okay, Miss Vita? Yes, ma'am. Is everything all right with you? Yeah, everything all right in here, ma'am. Okay, good then. There are 39 participants. We still wait 5 minutes. Okay, students. Sardui, selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Mem Valen. Oh, suara Mem Valen tadi. Ya, iya, Mem. Lembut. Makin merdu kan, Mem? Yes. Merdu mendayu-dayu. Yeah. Angel, are you ready for today's learning? Yes, okay, ngangguk-ngangguk ya, shake your hands, okay, your head ya. Ada Brian, ada Wilson, ada Jovan, wow. Ada Jingga, Jingga, your hair is very long and beautiful. Jojo, how are you? Okay, we still have 3 minutes to go. Kirana, long time no see you. You look so beautiful now. Thank you, ma'am. Bisa dihidupin dulu, turn on microphone, nggak apa-apa. Okay. Thank you, ma'am. You're welcome. Okay. Hey, Lenet. Hi, Lenet. How are you? Can you turn on your microphone? Turn on first your microphone. No, fine. What is your activity today? Where is your brother? Your cute brother. Malu. Davin. Halo, Davin. Tristan, Enya. Wow, udah lama nggak lihat nih, tambah cantik-cantik, tambah gendut-gendut, tambah panjang rambutnya. Nggak berani ke barbershop ya. Okay. There are 48 students here. Ada 49 sudah bergabung nih, tambah satu lagi. 2 minutes to go ya. Oke, student, you can turn on your microphone first. Sekarang hidupin dulu mikrofonnya. Mem mau dengar suaranya. Udah lama nggak dengar suaranya. Tara Kanita. One Yes. Okay, you look so happy. How are you, Enya? Coba dijawab deh, Enya. How are you, Enya? Okay, Tristan. How are you, Tristan? Malu, okay. There are 51 students join. Pak Dwi sudah 51 yang join, apa kita sudah bisa mulai? Anak-anak, turn off again ya. Kita matikan dulu ya mikrofonnya. Yuk dimatikan semua dulu ya. Kita mulai ya pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Okay, good afternoon everyone. Nice to see you here. Today we are going to learn English and computer technology with me, Memdia, and also Mr. Dwi. Okay, students, maybe this is not as usual that you got our lesson. Sepertinya hari ini kita berbeda ya dari pembelajaran sebelumnya. Kita hari ini akan belajar bahasa Inggris dan TIK secara bersama-sama. Jadi dua mata pelajaran kita gabungkan jadi satu supaya nanti lebih simple, sederhana, dan tugasnya juga menjadi satu. Jadi kalian tidak mengerjakan tugas double-double nih dari TIK tugas tersendiri, dari media tugas tersendiri. Kita gabungkan ya sama-sama kita coba model pembelajaran yang baru. Are you ready? Ready. Are you ready? Yes, Ready. very good. Okay, semuanya sudah siap. Okay, today I will give
English lesson first. Mem dia kasih pelajaran bahasa Inggris dulu ya. And then after that, Mr. Dwi will give you the clue or what is it? The tips to do the homework. And I will give you the time, allocation time to do the homework for about 2 weeks. Jadi nanti Mem dia ngasih pembelajaran, kemudian Pak Dwi akan melengkapi, dan kemudian tugas yang kalian buat untuk bahasa Inggris dan TIK itu kami beri waktu 2 minggu. Tetapi setiap minggu atau 3 hari sekali nanti Mem dia dan Pak Dwi akan mengecek. Kita meeting juga seperti ini untuk mengecek 5A siapa saja yang sudah siap dengan progres atau kemajuan dalam pengerjaan tugas. Ya, jadi bukan bersantai-santai, masih 2 minggu kerjakan aja 1 hari menjelang dikumpulkan. No, ya. I will check. Me and Mr. Dwi will check progress about your homework ya. Tentang PR-nya nanti akan dicek secara progres, secara terus-menerus, continuously bersama Pak Dwi. Ya, siap anak-anak? Siap. Oke, kalau sudah siap, Mem izin untuk share screen. Tolong ditunggu sebentar ya. Okay, student, can you see my PowerPoint? Bu, kok masih loading? Apanya yang loading, sayang? Screen sharing-nya. Masih loading. Ya. Wait ya, tunggu ya. Need time. Lama banget. Nah, Lama banget, tunggu sebentar. Ya, bisa kelihatan, Bu. Oke. Oke, students, can you see my PowerPoint, my screen sharing? Yes. Yes, okay. Yes. The rules that you have to speak in English if you want to speak with me, okay? Oke. Sepakati ya, kita harus pakai bahasa Inggris ya kalau mau bertanya ya, oke? Okay, good. Students, okay. Now I will explain you about adjectives. Adjectives means adjective itu artinya adalah kata sifat. Oke. I need Rachel. Untuk menyebutkan kata sifat Rachel, apa saja coba kata sifat itu? Can you mention 1 or 2 adjectives in English? No. Adjective. So, who wants to try? Thomas, maybe you want to try? Mention 2 adjectives that you know. Adjective itu kata sifat. Coba sebutkan 2 kata sifat yang kalian ketahui. Thomas, please. Yes. So, who is she? Adeline. Adeline, you mention 1 word that is angry. Okay, angry. What does it mean in bahasa? Artinya apa itu dalam bahasa Indonesia? Angry. Marah itu angry or hungry, it's different. Angry or hungry, it's different ya. Angry itu artinya marah, hungry artinya lapar. Dan dua-duanya itu adalah kata sifat. Oke, give applause to Adeline. Oke, Thomas, you want to try? Try. Banyak loh kata sifat. Baik, buruk, terus apa lagi? Tinggi, pendek, gitu ya. Itu termasuk dalam kata sifat. Oke. Next slide. Nah, di sini menjelaskan adjective itu adalah kata sifat ya. Contohnya cantik, beautiful, ya. Tampan, bahasa Inggrisnya apa? Handsome. Yes. Gemuk, fat. Kurus, thin. Pintar, smart. Besar, big. Ramah, friendly.
Nah, itu adalah contoh-contoh kata sifat. Kata sifat itu yang menjelaskan sifat seseorang bisa ya, atau sifat-sifat yang lain, benda misalnya, sifat bendanya cair, itu termasuk dalam kata sifat. Oke, everybody, please repeat after me. Ulangi setelah mem ya. Beautiful. Handsome. Fat. Thin. Smart. Big. Friendly. Ya, friendly ini dari kata dasar friend ya, teman. Terus kalau kita menjadi teman itu harus ramah kan? Jadi ramah bahasa Inggrisnya friendly. This is only some examples that you know about adjectives. Ini adalah beberapa kata yang bisa mencontohkan adjectives. Okay, students, please don't sing first. Tolong jangan nyanyi dulu. Mem kan menjelaskan. Ya, oke. Semua di turn off dulu. Di turn off. Ketika Mem bilang turn on, silakan di turn on mikrofonnya. Oke. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar adjective and antonym. Kita akan belajar adjective dan antonym. Antonym itu adalah lawan kata, ya. Lawan kata. Oke, students. This is the picture. Look at the picture. The first picture. This is the picture of someone is happy. Ini sedang ada foto-fotonya. Lihat dibandingkan lawan kata loh ini ya. Dilihat ya. Laptopnya, handphonenya dilihat. Ini Mem kasih gambar nih. Ada gambar happy. Lawan kata dari happy itu adalah sad. Ya, I'm so happy today because I can meet my friends in this Zoom. Yeah. Okay, students. Now, I need Rafka. Rafka, please turn on your microphone. Yeah. Repeat after me. Ulangi setelah Mem ya, Raka. Happy. Happy. Sad. Sad. Okay, thank you, Rafka. Okay, Rafka. Now we go to Jingga. Jingga, please turn on your microphone. Jingga, are you here, Jingga? Jingga. There is no Jingga. Denat. Turn on your handphone. Turn on your microphone. Okay. Denat, repeat after me. Ulangi setelah Mem. I'm so happy today because I can meet my friends in Zoom. I am so happy today because I can meet my friend in this Zoom. Wow, very good, Denat. You have good pronunciation. Okay, but I will give you corrections. This is not happy, but happy. Yeah, I'm so happy today because I can meet my friends in this Zoom. Jadi anak-anak, lawan katanya dari adjective happy apa? Apa? Sad. Pinter. Happy artinya bahagia, sad artinya sedih. Dalam kalimat ini, lihat, I am so happy. Saya sangat bahagia hari ini because karena saya dapat bertemu teman-teman melalui Zoom, ya. Oke, next. The next slide. Slide berikutnya ya. Aduh, sorry. Ya, slide berikutnya kita akan melihat apa ya, adjektif apa ya setelah ini. Nah, hungry. Hungry itu artinya lapar. Berbeda dengan marah ya. Marah angry. Angry bird yang kalian tahu ya. Hungry itu artinya lapar. Who is hungry today? Siapa yang lapar? Tunjuk jari. Mau lihat siapa yang lapar hari ini? Tidak. Aku. Oh, tidak. I'm full. Oh, full. Oh, I'm full ya. I'm full. Not me. Okay. Not me. Yes, okay. Me full. Yes. Me hungry.
I am so hungry. Itu artinya, yes, I'm so hungry. Siapa itu? Saki ya, lagi hungry ya. Oke. Hungry itu artinya lapar, ya. Lapar. Repeat after me. Hungry. 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 Oke. The sentence here. Kalimatnya ini nih. There is no food here. I'm so hungry. Artinya apa? Tidak ada makanan di sini. Saya Tidak ada makanan di lapar, sini. ya. There is no food here. I'm so hungry. Coba si Saki. Sekarang diucapkan. Pakai kalimat bahasa Inggris coba. Saki. There is no food here. I'm so hungry. There is no food here. I am so hungry. Okay, very good. Excellent. Oke, lawan katanya hungry. Apa anak-anak? Full. Full itu berarti artinya apa? Kenyang. Kenyang. Penuh. Full ini bisa artinya kenyang, bisa artinya penuh, tergantung konteks kalimat yang kita gunakan. Ya. Oke, now, thanks God for your blessing. I'm full now. Artinya apa ini? Makasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya kenyang sekarang. Kenyang sekali. Oke, sekarang Mem minta siapa ya? Minta tolong Relti HWI. Siapa ini ya, Nak? Aku. Nama mamanya ya? Tio, Mem. Oh, Tio. Silakan Tio, dicoba baca kalimatnya. Thanks God for your blessing. I'm full now. Oke, Tio, terima kasih. Thanks God, not good ya sayang ya. Thanks God for your blessing. I'm full now. Ulangi sekali lagi, Tio. Thanks God for your blessing. God, sayang. God. For your God. Thanks God for your blessing. I'm full now. Now, oke. Karisa mana ya Karisa? Nih. Karisa, tolong diterjemahkan ini. Karisa, tolong diterjemahkan ini. Thanks God for your blessing. I'm full now. Artinya apa sayang? Terima kasih Tuhan karena berkat-Mu. Sekarang saya kenyang. Oke, good job. Next. Aduh. Nah, ini ada kata lawan kata juga. Kata sifatnya up. Up itu artinya apa? Up and down and shake. Aduh, lagu apa tuh? Up itu artinya apa? Up itu artinya atas. Iya, atas bisa, tinggi bisa. Terus lawan katanya apa? Lawan katanya down ya. Down itu turun atau jatuh. Nah, sekarang ini kita baca yuk artinya. Yuk di mikrofonnya di off-kan dulu. Nanti yang Mem minta, Mem yang minta ya kalian untuk menghidupkan. Keep your spirit up. Itu artinya tetap jaga semangatmu yang luar biasa, yang tinggi ya. Kalau yang sebelahnya don't let your spirit down. Itu artinya jangan biarkan semangatmu menurun ya. Yang pertama ini tadi Mem ulangi ya, up itu artinya tinggi ya. Bisa juga atas ya. Lawan katanya adalah rendah atau turun, itu down ya. Kemudian ini artinya apa? Keep your spirit up. Jaga semangatmu supaya tetap tinggi, melambung tinggi. Yang sebelahnya, don't let your spirit down. Jangan biarkan semangatmu menurun. Itu lawan katanya ya. Oke, Mem akan tunjuk salah satu. Aurik ya, dihidupkan mikrofonnya Aurik. Iya. Dihidupkan mikrofonnya Aurik. Bisa nggak sayang? Ya, Aurik, silakan dibaca ini. Keep your spirit up. Mana Aurik hilang ya? Meminta Sharon Salsabila, hidupkan mikrofonnya, Nak. Bisa? Ya, dibaca saya. Keep your spirit up. Keep your spirit up. Ya, artinya apa itu Sharon? Keep your spirit up. Tadi udah Mem jelaskan.
Jaga spirit itu semangat. Jaga semangatmu untuk tetap tinggi. Gitu ya Sharon ya? Oke, good. Sekarang Mem minta tolong siapa ya? Ini Cindy, Tania Sinaga. Ayo, dihidupkan mikrofonnya Cindy. Ya, coba dibaca Cindy ini. Don't let your spirit down. Oke, Cindy please. Dihidupkan dulu nak mikrofonnya, bisa nggak? Oh, belum bisa menghidupkan. Dihidupkan dulu, sayang. Belum bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Kita coba di E-nya. Cobanya. Ini dibaca. Don't let your spirit down. Dihidupkan dulu mikrofonnya. Ya. Don't let your spirit down. Ya, artinya apa E-nya? Jangan biarkan Ya. semangat menurun. Yes, very good. Jangan biarkan semangatmu menurun. Ini gambarnya ya. Ya, menunjukkan jangan biarkan semangatmu menurun. Oke, very good. We go to the next slide. Ya, kita ke slide berikutnya. Siap-siap anak ya. Yang Mem tunjuk nanti silakan dihidupkan mikrofonnya ya. Wah, ini gambar berikutnya. Gambar fat and thin. Fat tadi udah tahu artinya apa fat. Ayo. Fat artinya apa? Gendut. Gendut. Iya, good. Repeat after me. Fat. 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 Terus lawannya kata fat apa? The anthem of fat is thin. Nah, Oke, dengarkan Mem ya. Fat. Thin. Ya. Fat itu gemuk, thin itu adalah kurus. Ya. Lihat contoh kalimatnya. My aunt is fat. My aunt is fat. Itu artinya apa? Aunt itu artinya apa? Aunt. Auntie. I don't know. You don't know my aunt? Aunt itu tante. Ya, bibi. Jadi artinya apa ini? Tante saya. Tante saya gendut. Ya. Tristan, mana Tristan ya? Hidupkan Tristan mikrofonnya. Coba, kita hidupkan mikrofonnya. Dibaca nih Tristan. My aunt is fat. Aunt is fat. Oke, very good. Artinya apa Tristan? Tante saya. Oh, tante saya. Saya gendut. Gendut. Iya, tante saya gendut. Oke, next we go to the next picture. Ini gambarnya kurus ya tadi ya. Kurusnya siapa yang selama nggak sekolah jadi kurus? Wah, gemuk semua ini. Saya. Fat semua. Aku. Mana? Nggak percaya Mem kalau jadi kurus. Pasti mau maem terus di rumah ya. Oke, nah sekarang my little brother is thin. Artinya apa coba? My little brother. Adik laki-laki saya kurus. Iya, adik laki-laki saya yang paling kecil. Kurus, iya. Siapa yang punya adik kurus di rumah? Aku tidak punya adik. Oh, adiknya gemuk, iya. Oke, Mem minta tolong si Jefta. Jefta hidupkan mikrofonnya Jefta. Baca ini kalimatnya Jefta. Ya. Ya. Yes, very good. My little brother is thin. Oke. Artinya apa, Jefta? Yang dibacakan tadi? Ya, saudara laki-laki kecilku. Saudara laki-laki saya kurus. Iya, very good. Very good, Jefta. Oke, next. We go to the next slide. Kita ke slide berikutnya ya. Ada gambar apa ya? Habis. Sudah habis. Tadi kita belajar apa saja? Coba kata-katanya. Yang pertama tadi apa? Siapa yang bisa? Beautiful. Happy, sad. Oke. Fat, Beautiful. Handsome. Happy. Happy and angry. Oke. Sekali lagi, Mem sampaikan ya, bukan angry, hungry ya. Hungry, lapar. Tapi kalau angry itu artinya marah. Oke. Ya, sekarang Mem mau cek nih. Kita belajarnya tentang apa? Arifa, Aska, Sribuana. Coba Mem mau tanya, kita belajar tentang apa nih tadi sayang?
Tentang adjektif. Adjektif. Adjektif artinya adalah kata sifat. Nah, sekarang kata sifat ini kita carikan lawan katanya. Happy, lawan katanya apa, sayang? Sad. Hungry. Hungry, lawan katanya apa, sayang? Full. Up, lawan katanya. Down. Oke. Kemudian fat, lawan katanya thin. Oke. Itu ya. Untuk sementara cukup dulu contohnya. Tapi masih banyak lagi. There are so many adjectives that you can see or you can learn. Banyak sekali kosakata. Mohon maaf, siapa yang iseng ya? Oke, jangan buat iseng ya. Kita kan belajar sayang ya. Anak pinter ya. Apa tadi? Oke, next. Oke, students, the rule is siapa yang mau berbicara harus pakai bahasa Inggris. Ayo, siapa yang mau berbicara pakai bahasa Inggris? Siapa yang mau? Daud mau bicara pakai bahasa Inggris? No, ya. Sekarang Mem jelaskan berikutnya ya. Tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Nah, Mem jelaskan yang berikutnya ya. Oke, students, now I will give you the next project. Mem kasih project nih untuk kalian nih. Kita kan sudah belajar antonim ya. Kalian harus bisa membuat kalimat menggunakan antonim tadi dan kemudian divideokan ya, divideokan. Nah, Mem akan menilai dari bagian kalimat bahasa Inggrisnya. Kalimat bahasa Inggris yang kalian buat harus mengandung antonim. Ya, mengandung antonim lawan kata, adjektif. Lawan kata yang kita gunakan adalah yang kata sifat. Contohnya happy. I'm so happy today because I can meet my friends in this Zoom. I'm very sad because I'm very hungry. Saya sangat sedih karena saya hari ini lapar. Nah, itu kebalikannya. Ya, oke. Nah, contoh videonya seperti apa? Kalian sudah belajar tuh kan sama Pak Dwi? Sudah belajar kan sama Pak Dwi tentang Kin Master ya? Mem sudah lihat hasilnya bagus-bagus. Nah, sekarang kombinasikan menggunakan bahasa Inggris. Ya, contohnya. Kalian harus mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris tersebut di dalam video, ya. Jadi tidak hanya kalimat saja, terus diedit pakai Kin Master. No, Mem juga akan menilai speaking skill kalian, kemampuan berbicara kalian, dan juga Mem akan apa? Menilai dari kosakata adjektifnya tadi. Nah, Mem punya contoh, tapi contohnya Mem nggak bisa sebagus kalian loh buat bikin masternya. Jadi nanti kalian bisa memodifikasinya ya, atau membuatnya lebih menarik lagi. Are you ready to see the example? Kita lihat contohnya ya. Ready. Okay. Ready. Okay. I'm ready. I'm so ready. Okay, we will start. Can you see? Loading. No. Not yet, ma'am. Ini kenapa ini? Loading. Bu, lama. What? Lama loadingnya, Bu. Ngelek. No, God, please, no. Marcel. Miss, aku kangen Miss. Siapa itu, Miss? Siapa itu, Miss? Anak Miss. Students, Miss itu. okay. Students, can you listen to the voice and also the screen sharing? Bisa dengar suaranya nggak? Enggak. Video itu. Enggak. Nggak bisa. Miss Wita? Enggak. Miss Wita bisa didengar nggak ya? Tidak bisa, ma'am. Nggak bisa didengar ya? Iya. Dia mungkin di Mem ulang share ya, audionya. Ya, di share audionya belum Mem klik. Oke, mohon maaf. Oke, kita ulangi sayang ya. Are you ready? Ready. Semuanya mikrofonnya dimatikan. Mikrofonnya dimatikan supaya bisa mendengar ya.
Bisa didengar, Miss Vita? Videonya belum muncul, Mem. Bentar ya, Mem. Mungkin lagi loading. My sunflower. Nah, sudah bisa didengar, Mem, suaranya. Tapi videonya belum muncul. This picture is very bad because I haven't finished it yet. Permisi, Miss. Ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Nge-lag banget. Bisa kedengeran, tapi kecil banget, Miss. But I'm sad because Lagi. God. Gak bisa denger, Miss. Ya, ditunggu ya, anak-anak. Sebentar ya. Nge-lag banget, Mem. Ya, ditunggu sebentar ya, anak-anak. It's very bad because I Bisa haven't didengar. finished yet. Gonna be late for lunch. Gimana, Miss Vita? Bisa terdengar? Agak. Suaranya terdengar, tapi tidak sinkron dengan videonya, Mem. Oh, nge-lag ya. Oke, Iya. students, don't worry, I will give you video through your homeroom teacher. Nanti Mem kasih videonya, contoh videonya ke ini ya, ke wali kelas ya, nanti biar di-share. Itu hanya contoh loh, kalian harus buat sekreatif mungkin, karena itu bagian penilaian dari TIK. Begitu dari saya, Pak Dwi, for English lessons, maybe you can give them any instruction for the TIK. Okay, please, Mr. Dwi. Oke, Thank you, thank you, Mem Dia. Baik, You're selamat welcome. siang anak-anak semuanya. Selamat siang. Ya, Siang, Sa. terima kasih. Apa kabar hari ini? Biasa. Baik, ya, sama. Saya juga luar biasa, sungguh. Kita bisa berjumpa kembali ya dalam pertemuan Zoom meeting pada kali ini. Nah, tadi Mem Dia sudah menjelaskan tentang apa, Thomas? Adjektif. Adjektif itu adalah kalimat kata sifat ya. Ya, baik. Nah, dari Mem Dia tadi kalian diminta membuat satu buah video ya yang berisi tentang kalimat adjektif, dan di situ juga tadi ditampilkan ada gambar walaupun tidak bisa dilihat secara maksimal. Nanti Mem Dia akan kirimkan ke WhatsApp grup nanti ya. Jadi bisa dilihat diulang. Nah, maka untuk membuat video yang menarik tadi kata Mem Dia, maka kita perlu bantuan yang namanya editing. Nah, editingnya kita sudah belajar yaitu menggunakan KineMaster. Untuk itu saya mau share screen sebentar ya. Baik, apakah terlihat dengan jelas? Sudah tampil? Belum. Masih loading, Pak. Udah. Bentar ya. Udah. Oke, baik. Nah, kita akan membuat video sederhana ya terkait ya dengan apa aplikasinya adalah pakai KineMaster seperti yang kalian sudah. Kemudian kontennya, nah ini kontennya adalah bahasa Inggris. Yang kita ambil adalah tentang adjektif atau kata sifat. Tadi di situ Mem Dia meminta kita untuk ya kalian membuat kalimat dan disertai dengan ada gambarnya, gambar yang menyatakan sifat tersebut, kata sifat tersebut. Nah, untuk itu apa itu konten? Nah, saya perjelas kembali bahwa konten itu adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Jadi video itu memiliki konten. Jadi misalkan kita melihat ada sebuah video dia atau vlog misalkan tentang makanan, artinya kontennya itu terkait dengan makanan, mulai dari mungkin tempatnya di mana, kemudian dan sebagainya, jenis makanannya apa. Nah, konten yang akan kita buat hari ini tentang kata sifat atau adjektif, materinya adalah bahasa Inggris.
Tentunya kalau misalkan kita membuat konten bahasa Inggris berarti harus menggunakan bahasa Inggris. Tidak mungkin kalian menggunakan bahasa Indonesia. Oke? Baik. Nah, sekarang kemudian video yang akan kita buat kontennya tadi adalah tentang materi adjektif atau kata sifat ya. Kemudian bagaimana bagian yang termuat dalam video ini penting sekali. Ya. Penting sekali bagian yang kita akan muat dalam video apa saja. Yang pertama itu ada pendahuluan atau pembukaan. Ya, jadi di pendahuluan atau pembukaan misalkan gini. Kalau misalkan kita mau buat bahasa Indonesia, misalkan perkenalkan nama saya, misalkan kita kan sudah buat video seperti itu bisa di pembukaan, kemudian atau pengantar, kemudian di situ kalian membuatnya dengan bahasa Inggris, misalkan gini, hello my friend atau hello friend, my name is Thomas, kemudian pakai bahasa Inggris lagi, saya akan mungkin nanti Mem Dia bisa dibantu untuk pembukaannya karena ya. Yes, oke. Nanti dibantu sama Mem. Nanti Mem buatkan ya. Nanti di-share ke wali kelas. Oke Pak Dwi. Iya, terima kasih Mem. Jadi nanti tentang mengantar untuk kata sifatnya adjektif. Kemudian ada isi. Nah di sini ini yang penting juga isi. Bagian isi ini terkait dengan kata sifatnya atau adjektif yang sudah Mem Dia jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga ada bagian penutup. Pada bagian penutup ini kalian mengucapkan terima kasih atau thank you ya. Kemudian sudah menonton atau bagiannya adalah terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti video ini bermanfaat. Itu seperti itu di bagian penutupnya. Kemudian caranya gimana? Ya, karena perlu ini. Nanti yang pertama kita harus membuat rancangan, ya, rancangan jalannya video. Kata lain adalah skenario atau jalan cerita. Karena penting dalam sebuah video kita harus bisa membuat jalan ceritanya. Jadi tidak serta-merta misalkan adjektif langsung kita buat. Hanya berdasarkan tulisan saja ya, tulisan atau coret-coretan. Misalkan pembukaan saya mau ngomong apa nih. Kemudian diisi saya mau kalimatnya apa. Seperti Mem Dia tadi kan kalian harus membuat kalimatnya dulu. Kemudian setelah kita memiliki rancangannya, ya kita bisa melakukan pengambilan videonya atau rekaman. Ya kalian bisa rekaman. Rekamannya ingat ya videonya karena kita biasa pakai yang 16:9 atau landscape ya, jangan portrait. Karena untuk kalau misalkan ditayangkan atau misalkan kita lihat di gadget ataupun di laptop itu yang pas ya yang cocok itu adalah landscape. Kemudian nah pengambilan pembukaan ini bisa juga berbarengan dengan yang keempat maaf ini adalah penutupan ya. Jadi pengambilan yang nomor 4 adalah pembukaan dan penutupan. Jadi bisa kita lakukan secara bersamaan tidak masalah. Kemudian yang ketiga ini adalah pengumpulan atau pencari gambar untuk isi konten kita. Jadi kalian nanti mencari gambar-gambar. Misalkan tadi ada kata sifat sedih. Sedih itu apa ya? Bahasa Inggrisnya Tristan. Sad. Sedih, sad. Nah nanti kita cari gambarnya yang kira-kira sedih atau enggak gini. Misalkan Pak saya mau foto saya sendiri yang ekspresinya sedih. Boleh juga. Itu seperti itu. Kemudian atau misalkan gemuk. Ya, gemuk misalkan foto Pak Dwi yang gemuk kamu pajang di situ juga enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi nanti boleh Kreatif mungkin ya, Pak dipakai Dwi ya. Sekreatif mungkin pokoknya ya. Kemudian atau menjelaskan ini bahwa tadi ada auntie ya. Aun ya. Apa Mem tadi Mem? Ya, betul. Nah, itu betul, tante. Nah, foto tantenya yang ditampilkan ya nggak apa-apa.
itu kreatif namanya ya. Jadi tidak harus kalau yang mem dia tadi tampilkan adalah jenisnya adalah kartun ya, gambar-gambar kartun, kalian boleh bentuk nyata ya. Kemudian kalau cari gambar di internet, kalau mau di remove background-nya itu menggunakan apa E-nya? Layarnya harus apa E-nya? Kunci Chrome. Ya, menggunakan kunci chroma berarti layar yang di belakang background-nya harus warna Hijau. ya hijau. Sebisa mungkin usahakan yang warna hijau. Nanti pada pertemuan berikutnya lagi nanti Serdui akan memberikan bagaimana caranya meremove yang background-nya tidak warna hijau. Kemudian setelah kita mendapatkan semua gambar-gambar yang kita butuhkan, ya, artinya kita bisa langsung masuk ke proses editing, ya, proses editing menggunakan KineMaster. Nah, pada saat proses editing ini, yang perlu diperhatikan, ya, yang perlu diperhatikan ini kalau menggabungkan video. Nah, ini semuanya sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Kita menggabungkan beberapa video, kalian sudah belajar, nanti bisa diterapkan di sini. Jadi antara video pembukaan dengan video isi, misalkan itu bisa. Atau misalkan menggabungkan video pembukaan dengan video penutup, karena di tengah-tengahnya nanti ada video isi. Kemudian menyisipkan logo Tarakanita, ya. Kemudian menyisipkan teks atau tulisan. Nah, ini untuk menyisipkan teks atau tulisan nanti yang bisa kita masukkan itu misalkan SD Santo Yosep, ya, SD Santo Yosep di pojok kanan atas, ya. Kemudian di bawah itu boleh kalian mencantumkan karena kalian yang membuat nama kalian nanti di bawah, ya, kecil di bawah. Kemudian juga memasukkan teks bahasa Inggrisnya. Oke, memasukkan teks bahasa Inggrisnya. Kemudian kalian sudah juga belajar bagaimana cara memasukkannya. Setelah itu, setelah kita masukkan di proses editing itu, kita bisa menggunakan animasi masuk atau animasi keluar untuk gambar maupun teksnya. Itu juga sudah dipelajari. Nanti boleh dibuka-buka lagi YouTube Serduinya, dicek di situ. Kalau misalkan kalian tidak ingat bagaimana sih memberikan animasi masuk pada tulisan agar saya berbicara, misalkan video saya inginkan saya sedang berbicara, terus ada tulisan di bawahnya sedang berjalan atau mengikuti pembicaraan kalian. Nah, itu bisa dimasukkan menggunakan animasi masuk, ya. Kemudian setelah selesai dia akan keluar tulisannya atau menghilang, itu ada di sana. Begitu juga yang gambar, ya. Kemudian menambahkan suara, kalian juga sudah langsung rekaman di sana. Jadi ada gambar muncul, kemudian tulisannya berjalan, suaranya kalian rekam sendiri di situ langsung. Itu juga sudah ada. Kemudian yang keenam adalah memberikan efek transisi. Nah, memberikan efek transisi ini ya, ini untuk perpindahan ya atau ada perpotongan video kalian. Kenapa? Kadang kan kita membuat video itu tidak mungkin dari awal pembukaan sampai penutupan itu tidak ada kata-kata yang salah, pasti ada ya. Jadi maka di situ kita bisa potong, kemudian ya potong masih ingat pakai cut seperti gambar gunting. Kemudian kalian beri efek transisi, macam-macam di situ boleh dipilih. Kemudian memberikan instrumen musik, ya, instrumen musik. Nah di sini kalian memberikan instrumen musik agar apa? Video kalian itu yang pertama memang menarik, tetapi lebihnya adalah jika dilihat orang lain, kalau ada instrumen musik yang pas. Ada musik yang pas, itu bisa merelaksasi pikiran orang-orang ya agar apa yang kalian sampaikan dapat terdengar dengan baik oleh orang-orang.
Nah, kemudian ini ada contoh video yang tadi Mem Dia sampaikan. Ini yang buatan dari Mem Dia ini bentuknya adalah sederhana ya. Ini boleh nanti contohnya seperti ini, tetapi kalian buat sekreatif mungkin. Saya akan putar. Suaranya terdengar dengan jelas? Tidak. Iya. Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Terdengar dengan jelas. Baik, gini ya, saya jelaskan. Saya jelaskan begini. Ini kan misalkan gini. Baik, ini bagian isi, tidak ada bagian pembukaan. Jadi nanti kalian bisa buat, baik, kalian nanti bisa buat bagian pembukaan itu seperti video-video share sebelumnya. Ya, lihat di kontennya share, itu ada bagian pembukaan, kemudian muncul logo Tarakanita, kemudian SD Santo Yosef. Nah, itu kalian sudah belajar. Jadi pakai itu, kemudian masuk di materi. Nah, ini lihat, ini ekspresinya adalah happy. Nah, cari gambar nanti yang happy. Nah, ini kemudian di pojok kanan sini, ya, pojok atas ini kasih logo Tarakanita. Kemudian di sini SD Santo Yosef. Ya, di sini SD Santo Yosef. Kemudian tulisan yang di bawah ini, kalau ini kan tidak berjalan. Ya, tulisannya tidak berjalan, kalian bisa ubah menjadi tulisan yang berjalan. Ya, tulisannya berjalan, misalkan I am very happy. Jadi tulisannya sambil berjalan, kalian sedang berbicara juga. Jadi nanti videomu akan lebih menarik. Nah, kemudian kalau misalkan ya backgroundnya ini adalah nanti warnanya hijau, kalian bisa remove, bisa ganti biar lebih menarik, tidak polos, ganti boleh ya. Kemudian juga di sini misalkan ada space yang kosong ya, kalian boleh tambahkan seperti hamparan atau emotion ya, kemarin sudah belajar ya. Kemudian sir, boleh enggak kalau misalkan tulisannya pakai handwriting sendiri, tulisan tangan sendiri boleh. Ya, itu kan kreativitas. Kemudian ingat pemilihan warnanya harus sesuai dengan dengan background videonya itu. Dan satu lagi, kemudian kalau video tadi digabungkan dengan gambar, itu juga bisa. Kalian sudah bisa juga. Jadi tinggal nanti dibuka-buka kembali catatannya dan video-video yang Sir sudah buatkan. Nanti juga saya Sir akan berikan satu contoh ya. Itu boleh kalian kembangkan sekreatif mungkin, nanti videonya akan saya berikan ke wali kelas. Jadi itu sebagai gambaran kalian bagaimana nanti video yang akan saya buat. Baik, sampai di sini ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan proyek kita? Ya, proyek kita membuat video sederhana. Tidak, oh iya, untuk durasinya itu maksimal 5 menit ya, durasinya maksimal 5 menit. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Saya, Pak. Iya. Tidak, Pak. Waktu pengerjaannya berapa hari, Pak? Waktu pengerjaannya 2 minggu.
Ya, 2 minggu. Nanti saya dengan Mem Dia. Ya, nanti saya dengan Mem Dia akan mengadakan Zoom kembali setelah 3 hari untuk melihat progres kalian. Progres kalian misal gini, setelah 3 hari besok, Serdwi nanya apakah sudah memiliki mengumpulkan bahan-bahannya sebelum masuk editing. Nanti di situ saya akan cek. Mau nanya? Ya, saya akan siapkan, Pak. Pak, saya mau nanya. Siapa yang mau nanya tadi? Tadi saya. Marcel. Marcel. Tanya apa, Marcel? Iya. Tadi nanti apa ya? Oh, nggak jadi, Pak. Nggak jadi. Apa yang mau ditanyakan Marcel nanti mengganjal loh di hatimu, nggak jadi nanya tadi sama Serdwi mumpung ketemu di Zoom. Kan nanti kan harus buat kreasi sekreatif mungkin. Ya, terus? Nanti buatnya itu di HP atau kita gambar. Oh, ininya untuk gambar-gambar yang ingin kita edit ya? Aku nggak tahu gimana cara ngedit, Pak. Kan ngeditnya pakai KineMaster kita, pakai HP. Ya. Oh, ya, oke. Nanti kita kumpulin dulu. Ya, kita kumpulin dulu gambar-gambar, misalkan gambar sedih, gambar bahagia, kemudian gambar yang orangnya gemuk seperti saya, misalkan, atau misalkan yang kurus. Pak, Mamsel. Ya. Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya. Tidak. Saya, Pak. Minta dialog. Tidak ada, Pak. Saya, Pak. Ya, Pak. Saya minta alog. Saya, Pak. Bagi anak-anak yang ingin bertanya, angkat tangan sekaligus menyebutkan namanya ya, supaya di spotlight. Ya. Maluin aku nanyanya. Oh, ada Torik, Pak. Torik ingin bertanya apa, Torik? Dapat logo KineMaster dapat logo Tarakanita dari mana, Pak? Google. Logo Tarakanita itu di Google ada. Nanti Serdwi share ya, Serdwi nanti kirimkan juga. Sudah ada, Pak. Yang sudah ada, boleh pakai yang sudah ada. Karena beberapa kemarin itu sudah menggunakan logo Tarakanita langsung. Oke. Ya, nanti di Google ada, langsung klik logo Tarakanita, itu langsung muncul, kita download di situ. Nanti, Pak, saya mau nanya. Hah? Saya mau nanya, Marcel, saya, Pak. Ya, Marcel, tidak perlu teriak-teriak, Nak, terdengar. Nah, nanti kan mau buat kayak gambar ini master. Nah, nanti bebas buat apa, Pak? Bukan bebas, ya. Konten yang akan kita buat tentang bahasa Inggris yang sudah Mem Dia tadi jelaskan, ya. Ya, antonim. Ya, tentang antonim, misalkan sedih. Antonimnya adalah bahagia. Lawan happy. kata. Ya, antonim itu lawan kata. Jadi itu yang akan kita buat. Gimana, Marcel? Begitu ya, Marcel? Nanti bisa WA Serdwi kayak biasanya, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Marcel. Marcel sudah senyum, Pak, berarti sudah paham. Sudah senyum-senyum. Ya, siapa, Nak? Silakan sebutkan nama ya. Aku, Miss. Aku itu siapa, Nak? Oh, Denat ya? Oke, silakan, Pak. Denat ingin bertanya. Denat ingin bertanya apa, Denat? Batas waktu membuat kain master bahasa Inggrisnya kapan? Oh, untuk batas waktunya nanti proyek ini kita kerjakan dalam waktu 2 minggu. Dari tadi, Ya, minggu depan. 2 minggu itu dari sekarang, berarti kalau misalkan Iya, Pak. 2 minggu itu 15 hari ya. 4. Ya,
14 hari. 8. 14 hari. Jadi nanti setiap 3 hari nanti Sir Dwi akan cek sampai mana ya tugas kalian. Jadi jangan cepat-cepat, misalkan hari ini dikasih proyeknya langsung buat, kemudian nanti malam dikumpul. Kan itu berarti kan tidak maksimal. Nanti kita harus cek dulu pembukaan. Nanti kamu sampaikan langsung ke Sir Dwi, nggak apa-apa. Ini Sir seperti ini. Nanti akan Sir beri masukan lagi apa yang harus ditambahkan. Misalkan seperti itu. Oke? Oke. Iya. Untuk penilaiannya nanti Sir akan lihat kreativitas ya, terus kemudian penggunaan yang sudah kita pelajari. Ya. Penggunaan, kemudian kesesuaiannya antara ya, kesesuaian kreativitas tadi kesesuaian antara kalian berbicara kemudian dengan teks yang berjalannya, animasinya, bukan bahasa Inggrisnya ya, yang ingat pas saat tiknya Sir tidak menilai pada bahasa Inggrisnya, tetapi pada TIK-nya. Kemudian penempatannya, pemilihan jenis tulisannya itu yang Sir lihat. Oh, ini Adeline tadi sepertinya ingin bertanya, Pak. Silakan Adeline, tadi mau bertanya apa, Nak? Boleh, Adeline. Oh, nggak jadi, Pak. Tadi angkat tangan soalnya. Hanif ini, Hanif. Aku Pak, nanya lagi Pak. Aku siapa, Nak? Zaki. Oh, Zaki. Zaki. Pak, Zaki, ya. pengerjaannya boleh sendiri atau boleh dibantu orang tua? Oh, kalau misalkan pengerjaannya ya, orang tua kan mendampingi, boleh orang tuanya mendampingi, tetapi bukan orang tua yang mengedit ya, mengedit. Misalkan kakaknya mendampingi, kakaknya menunjukkan, misalkan kamu pengen, boleh jadi boleh langsung bertanya dengan Sir Dwi, boleh bertanya dengan orang tuanya atau kakaknya yang sudah ya kemarin kan pasti pas Sir Dwi meminta kalian membuat video pasti didampingi orang tua kan. Biasanya orang tua kan paham di mana letak, misalkan mau seperti ini kalian mungkin lupa atau misalkan kalian minta bantu tidak apa-apa, tetapi bukan berarti orang tua yang mengerjakannya. Bisa Zaki? Ya Pak, saya mengerti. Pak, boleh nanya Pak? Ya. Siapa ini? Angkat tangannya kalau mau bertanya lagi. Siapa yang masih ingin bisa bertanya bertanya, ya. Boyan 6. Baik anak-anak, menambahkan sedikit Pak Dwi boleh? Boleh. Pak, boleh nanya Pak? Ya, anak-anak itu kan nanti ada suara kalian ya. Ada suara kalian tentang pengucapan bahasa Inggris ya anak-anak ya. Nanti ada suara kalian di video tersebut untuk pengucapan kalimat bahasa Inggrisnya. Nah, kemungkinan kalian akan bingung tuh, ini ngucapinnya yang benar seperti apa. Nah, kalian bisa klik di Google, itu ada Google Translate ya. Ada Google Translate, kalian ketikkan kalimat di sana, ada logo speaker, kalian klik speakernya, nanti akan otomatis ada yang berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, kalian tirukan bagaimana cara pengucapannya ya, untuk simpelnya. Atau kalian mau tanya dengan Mem dia juga bisa melalui WA, nanti Mem akan balas melalui voice note ya. Tetapi simpelnya, kalau kemungkinan mungkin Mem dia nggak bisa balas secara langsung, mungkin masih sibuk gitu, nanti kalian bisa cek di Google Translate ya, di Google-nya itu, diklik kalimatnya, nanti ada tombol speaker, silakan diklik di sana, nanti kalian bisa tahu cara pengucapannya. Terima kasih anak-anak. Gitu Pak Dwi, saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Amen. Terima kasih. Tadi ada anak-anak masih bertanya siapa? Nadira ingin bertanya tadi ya? Boleh satu PPKS siap.
Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Waktunya juga 1 jam. Nggak jadi, Miss. Oh iya, nggak jadi. Nggak apa-apa. Sekarang kita menentukan waktu untuk pengumpulan. 2 minggu dari sekarang itu adalah di tanggal 28. Bertepatan dengan hari apa 28? Tidak tahu. Ayo, Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. 28 Oktober itu hari apa? Hari Bagi pemuda. Sumpah Pemuda. Betul. Sudah Mem kasih clue-nya. Hari Sumpah Pemuda. Kalian sudah bisa mengumpulkan waktunya 2 minggu ya. Tetapi diingat, Pak Dwi dan Mem Dia akan mengecek kesiapan kalian. Anak-anak dengarkan dulu ya sayangnya. Ya, dengarkan dulu ya. Wih, Jadi, tanggal setiap 3 hari nanti Mem tanggal akan pengirimannya. mengecek mengecek kesiapan kalian. Jadi contohnya kayak gini, Rafka, coba tunjukkan apa yang sudah dikerjakan untuk persiapan proyek ini. Nah, Rafka harus menunjukkan, ini Mem, saya sudah cari gambarnya, ini saya cari gambar foto saya, ini foto mama saya sudah foto, nanti saya akan buat dalam proyek saya. Begitu ya anak-anak ya. Enggak, Miss. Iya, tolong ya. Itu nanti dicek kesiapan kalian. Begitu Pak Dwi ya. Kita akan mengecek ya Pak Dwi. Nah, Ya, waktunya tidak tertentu. Jadi kalian siap-siap nih kayak kejutan nih. Mem Dia sama Pak Dwi. Nah, tiba-tiba ayo anak-anak kita Zoom melihat kesiapan kalian. Nah, kalian harus siap. Oke, anak-anak hebat. Oke, setidaknya kalian sudah ringan tugasnya. 2 mata pelajaran hanya mengerjakan 1 tugas. Ya, anak-anak sayangnya. Mem harap kalian tidak ada yang terlambat ya untuk mengerjakan tugasnya. Walaupun masih 2 minggu, tapi tetap harus dikerjakan mulai dari sekarang. Oke? Oke. I think that's enough for today. Ya, saya rasa Mem rasa sudah cukup untuk hari ini. Kita akan berproses di pengerjaan proyek. Oke, anak-anak, selamat berjuang untuk proyek kita, selamat belajar untuk proyek kita. Terima kasih atas kehadiran kalian di Zoom meeting ini. Mem yakin dan Pak Dwi yakin kalian bisa menghasilkan proyek yang luar biasa. Oke, before we close our meeting today, let us together. Bernafas. Terima kasih Mem Dia dan Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi. Semuanya anak-anak terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Miss, dadah. Bye, Pak. Dadah, jangan lupa bernafas. Kalau ada yang nggak jelas boleh WA Pak Dwi sama Mem Dia ya. Anak tidur. Mau leave meeting? Sabar belum? Ya, bisa leave. Ya. Ya, udah selesai. Saya bisa leave ya. Dadah. Bye-bye. See you. Thomas, bye-bye. Amira, Dwi. Bye-bye. See you next time. Okay, good job. Bye-bye Aurik, Kaldiva, bye-bye, Adeline, Denat, bye-bye. You can leave from this Zoom meeting. I go to my life. Ya, I go Goodbye. belajar bahasa Inggris. Goodbye, ya. Bye dengan baik, saya hentikan ya, Mem, Pak Dwi, dan Bapak Ibu sekalian. Boleh ya. Oke, terima kasih Bu Vita, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Sampai Bye-bye. jumpa Sampai lagi. jumpa. Jangan lupa bernafas.